Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik di pagi hari ini? Kakak berharap adik-adik dan kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Ya adik-adik, hari ini kita ketemu lagi di IHMPA GPIB Silo Jakarta. Nah adik-adik tahu nggak hari ini kita akan ditemani oleh siapa ya? Siapa ya? Hayo. Nah, hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Ana sebagai liturgos dan Kak Ripka sebagai pelayan firman. Adik-adik udah siap belum untuk ibadah hari ini? Ayo coba dicek lagi Alkitabnya sudah diambil? Sudah ada? Sudah siap? Nah, kalau sudah, kita mulai ya ibadah kita hari ini. Yuk, kita akan bernyanyi lagu Bermacam-macam Anak. Kita berdiri ya, sama-sama. Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun bernyanyi memuji nama-Nya. Adik-adik, untuk kita membuka ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa ya. Mari kita lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kehidupan kami bersama setiap anggota keluarga kami di rumah. Tuhan telah pelihara hidup kami, menjaga kami dalam istirahat kami sepanjang malam yang telah kami boleh lalui. Dan di pagi hari ini, dengan kesehatan dan umur panjang nafas kehidupan dari Tuhan, kami siap menjalani hari, kami siap untuk beribadah sekolah minggu, ber-IHMPA bersama-sama. Tuhan tolong pimpin kami dalam puji-pujian, dalam membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan terlebih Tuhan tolong pimpin kami dalam melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintah-Nya. Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari, tak henti dalam perbuatan, dalam kata, tidak boleh membenci.
Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memimpin kami dalam puji-pujian kami hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong berkati kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan mengerti akan firman yang disampaikan, sehingga kami pun dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Nah, tiba saatnya kita untuk membaca Alkitab kita. Yuk dibuka Alkitabnya. Dibuka Alkitabnya, dicari Habakuk. Cari ya kitab Habakuk. Kalau sudah ketemu, kita buka Habakuk 2. Kita akan membaca ayatnya yang pertama. Sudah? Yuk kita baca bareng-bareng. Habakuk 2 ayatnya yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seorang anak yang bernama Mirna. Mirna adalah anak tunggal dari Bapak dan Ibu Subroto. Mirna tidak punya kakak dan adik. Mirna sangat dimanja oleh papa dan mamanya, sehingga mereka menuruti semua keinginan Mirna. Mirna menjadi anak yang sangat manja. Karena selama ini Mirna tidak pernah ditegur oleh orang tuanya. Ketika ibu guru menegurnya karena tidak mengumpulkan tugasnya, Mirna menjadi sangat marah, ngambek, cuek, bahkan menangis sambil meraung-raung adik-adik. Ibu guru memberitahu Mirna kalau sikapnya itu tidak benar. Tidak semua keinginan Mirna harus dituruti. Mirna harus belajar untuk mendengar pendapat dan nasihat agar menjadi anak yang pintar. Demikian juga dengan Nabi Habakuk. Nabi Habakuk mengerjakan tugas sebagai nabi di kerajaan Yehuda. Waktu itu adik-adik, raja yang sedang mendiami kerajaan Yehuda adalah Raja Yoyakim. Selama bertugas sebagai nabi di kerajaan Yehuda, Nabi Habakuk menyaksikan Raja Yoyakim dan penduduk kerajaan Yehuda melakukan kejahatan. Karena itu, Nabi Habakuk memohon kepada Allah supaya segera menghukum Raja Yoyakim dan penduduk kerajaan Yehuda. Karena Allah belum menghukum Raja Yoyakim dan penduduk kerajaan Yehuda, Nabi Habakuk marah kepada Allah. Selain itu, Nabi Habakuk marah karena dia mendengar bahwa Tuhan memakai bangsa Kasdim untuk menghukum bangsa Yehuda. Baginya bangsa Kasdim itu perbuatannya lebih buruk dibandingkan bangsa Yehuda. Nabi Habakuk bingung, kenapa Tuhan tidak mengikuti kemauannya? Kenapa Tuhan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya? Tapi adik-adik, di tengah-tengah kebingungan Nabi Habakuk naik ke atas sebuah menara. Ngapain ya? Tahu nggak adik-adik? Ternyata Nabi Habakuk sedang berusaha menenangkan hatinya dan pikirannya yang bingung dan marah. Ternyata dia sedang menunggu penjelasan dari Tuhan. Wah, Nabi Habakuk hebat ya adik-adik. Walaupun dia dalam keadaan kebingungan dan marah, dia tetap mau mendengarkan pendapat dan nasihat dari Tuhan loh. Adik-adik, hari ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa sekali. Yang pertama, tidak semua keinginan kita dapat diikuti atau dipenuhi. Yang kedua, untuk menjadi anak yang pintar
pintar, kita harus rajin belajar untuk tenang dan berdoa, supaya hati dan pikiran kita dapat menerima pendapat atau penjelasan serta nasihat dari orang lain. Seperti cerita Mirna yang tadi kakak ceritakan, tidak semua yang keinginannya dapat dipenuhi oleh semua orang. Tetapi ketika Mirna mau belajar tenang dan berdoa, dia menjadi mengerti dan pintar. Kemampuan harus mau belajar untuk mendengarkan pendapat dan nasihat orang tua, kakak, adik, guru, bahkan teman-temanmu, agar kamu menjadi anak yang pintar. Begitu adik-adik cerita hari ini. Jadi adik-adik harus belajar tenang dan berdoa. Adik-adik harus sabar. Oke adik-adik, dan mau mendengarkan nasihat dari orang tua, kakak, adik, serta guru, bahkan teman-teman di sekitar adik-adik. Oke adik-adik, jangan lupa ya pesan kita hari ini untuk selalu tenang dan berdoa kepada Tuhan. Oke? Nah, kakak juga punya tugas nih adik-adik untuk minggu ini. Tugasnya adalah gambar ini. Nah, adik-adik bisa memilih nih sikap mana yang akan adik-adik pilih saat keinginan hatinya tidak diikuti. Ayo, boleh dilingkarinya. Caranya, adik-adik screenshot atau foto gambarnya, terus adik-adik lingkari. Nanti adik-adik kirim melalui grup WhatsApp. Oke adik-adik, kakak tunggu ya hasil aktivitas adik-adik. Ya, sampai jumpa minggu depan. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh. Syukur. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan membaca Alkitab. Sekarang kita berdoa yuk untuk meresponnya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengarkan dan membaca firman Tuhan pada hari ini. Kami hari ini belajar mengetahui kehendak Allah, di mana kami boleh belajar untuk menghadapi kebingungan, belajar untuk mengendalikan diri dengan cara tenang dan berdoa kepadamu. Dengan berdoa dan menenangkan diri, kami boleh mendapat jawaban dan mengetahui apa yang Tuhan maksudkan untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, berilah kami untuk menjadi anak yang baik dan tenang untuk dapat melalui setiap permasalahan yang kami hadapi ya Tuhan. Berkati juga mama papa, kakak dan adik di seminggu ke depan ya Tuhan. Berikan juga kami kesehatan selalu, dijauhkan dari berbagai macam sakit penyakit serta virus COVID-19 yang sekarang masih mewabah. Ya Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitar
sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberkati dan memimpin kami dalam IHMPA kami hari ini. Terima kasih ibadah kami boleh selesai. Kiranya Tuhan memberkati kami, memimpin kami dalam melakukan kehidupan kami setiap hari berdasarkan dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarkan dan ingatkan kami selalu boleh menjadi anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita nyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita hari ini selesai. Terima kasih telah mengikuti ibadah dengan baik. Semoga kita semua selalu sehat-sehat ya adik-adik. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan. Rajin cuci tangan dan memakai masker kalau keluar rumah. Serta menjauhi diri dari banyaknya kerumunan. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.